Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, udah semangat belum buat belajar hari ini? Ibu lihat masih ada beberapa yang belum semangat. Gimana supaya belajarnya lebih semangat lagi? Kita melakukan ice breaking seperti biasa. Udah siap? Kita mulai ya. 1, 2, 3. Satu jari kanan, satu jari kiri, gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung menjadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, gabung menjadi delapan, ku buat telinga kelinci. Lima jari kanan, lima jari kiri, gabung menjadi 10, ku siap berdoa. Nah, sekarang angkat kedua tangannya, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi hari ini kita belajar mata pelajaran akidah akhlak. Jadi hari ini kita belajarnya menggunakan media PowerPoint. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan PowerPoint-nya. Nah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah akhlakku. Ibu mau tanya nih, ada yang tahu atau tidak apa itu akhlak? Ada yang bisa jawab? Ya, benar, sifat. Nah, lebih jelasnya lagi, akhlak itu adalah sifat-sifat manusia untuk berinteraksi kepada orang dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Akhlak itu terbagi menjadi dua, yaitu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Apa sih akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah itu? Nah, akhlak mahmudah yaitu sikap atau tingkah laku yang buruk. Sedangkan akhlak mazmumah yaitu sikap dan tingkah laku yang baik. Nah, jadi yang pertama yang akan kita bahas yaitu pemaaf. Apa itu pemaaf? Nah, jadi Ibu kasih tahu, pemaaf itu adalah orang yang sukarela, ikhlas memberikan maaf atas kesalahan orang lain yang disengaja ataupun tidak sengaja. Contohnya nih, bisa berbuat salah, membuat Kak Suci menangis. Jadi Kak Suci harus jadi orang yang pemaaf, memaafkan kesalahan Kak Lisa dengan ikhlas. Jadi itu disebut dengan pemaaf. Nah, jadi anak-anak semuanya, pemaaf ini termasuk perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruh, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, apa sih keuntungan menjadi orang yang pemaaf? Yang keuntungannya yaitu yang pertama, kita diperlakukan baik oleh orang yang kita beri maaf, menjaga silaturahmi, dan menunjukkan bahwa kita bertakwa karena menjalankan salah satu perintah Allah. Nah, selanjutnya dapat anak-anak Ibu lihat di dalam PowerPoint ini, yang selanjutnya itu tanggung jawab. Apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab itu adalah amanah. Nah, amanah yaitu dapat dipercaya. Jadi, tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya nih, anak-anak Ibu semuanya, kalian adalah murid atau pelajar. Orang tua kalian menyekolahkan kalian untuk belajar di sekolah. Jadi, kewajiban kalian yaitu belajar di sekolah. Untuk
bagaimana kalian bisa bertanggung jawab? Kalian bersungguh-sungguh belajar di sekolah, tidak boleh nakal, tidak boleh mencuri atau berperilaku yang buruk. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, pasti anak-anak ibu bertanya, bagaimana sih bu cara membiasakan diri kita untuk bertanggung jawab? Nah, salah satu caranya yaitu selalu mengingat Allah. Kenapa kita selalu mengingat Allah? Karena di dunia ini kita berbuat baik dan berbuat buruk. Nah, nanti di akhirat kita akan dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan kita di dunia. Maka dari itu kita selalu mengingat Allah agar kita berbuat baik. Nah, anak-anak ibu semuanya, kalian harus tahu kita bertanggung jawab itu ada manfaatnya loh. Nah, salah satunya kita dipercaya orang lain sehingga orang memberikan kepercayaan kepada kita. Yang kedua, kita menjadi manusia yang bermanfaat. Karena apa? Karena kita dapat dipercaya oleh orang lain. Jadi, orang memberikan amanah kepada kita karena kita dapat menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang ketiga yaitu mendapat pahala. Pastinya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena bertanggung jawab itu merupakan hal yang baik. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu adil. Apa itu adil? Nah, jadi dapat Ibu jelaskan, adil itu bersifat seimbang, tidak memihak ataupun memberikan hak kepada orang secara kurang. Jadi harus adil. Contohnya nih, ibu punya uang 10.000. Ibu pengen kasih ke Lisa dan Suci. Jadi uang 10.000 ini ibu akan bagi menjadi 2. Jadi 5.000, 5.000. Nah, uang 10.000 tadi kan ibu 5.000-nya kasih Lisa dan 5.000-nya kasih ke Suci. Jadi Lisa dan Suci mendapatkan keadilan, yaitu mendapatkan 5.000, 5.000. Nah, itu adil. Kalau tidak adil nih, misalnya uang 10.000 ini Lisa mendapatkan 7.000, sedangkan Suci mendapatkan 3.000. Itu berarti ibu bersifat tidak adil. Nah, jadi dapat dipahami ya bersifat adil itu bagaimana. Nah, sekarang di dalam PowerPoint yang ibu buat ini terdapat manfaat-manfaat dari bersifat adil. Nah, sekarang boleh tidak ibu minta satu orang untuk membacakan apa saja manfaat bersifat adil yang telah ibu tampilkan di layar ini. Ya Kak Suci, boleh, silahkan Kak baca. Nah, tadi Kak Suci sudah membacakan. Terima kasih Kak Suci. Nah, jadi teman-teman sudah dengar tadi kan apa saja manfaat dari bersifat adil yang sudah dibacakan oleh Kak Suci tadi. Boleh tepuk tangan untuk Kak Suci atas keberaniannya. Selanjutnya yaitu bijaksana. Apa sih bijaksana? Bijaksana adalah menggunakan akal budi berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya. Nah, jadi bijaksana ini dapat kita cermati. Nah, secara singkatnya, bijaksana ini adalah cermat dan berhati-hati dalam berperilaku. Nah, pasti anak-anak ibu bertanya-tanya nih, Bu, bagaimana sih cara menjadi orang yang bijaksana, Bu? Nah, jadi Ibu kasih tahu ya cara menjadi orang yang bijaksana. Yang pertama yaitu kita tidak emosional atau marah-marah. Kita tidak boleh ya, tidak boleh emosional. Nah, yang kedua yaitu kita tidak boleh egois. Yang ketiga, kita harus memiliki rasa kasih sayang sesama. Nah, yang keempat, kita selalu berupaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi, anak-anak semuanya, sifat bijaksana ini juga termasuk perintah Allah yang terdapat dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, langsung saja Ibu bacakan artinya ya. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.
Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Nah, jadi anak-anak semuanya, sikap bijaksana ini terdapat manfaat juga. Manfaat yang pertama yaitu terjalannya suatu aturan. Karena orang yang bijaksana ini berbuat sesuatu selalu mengikuti aturan. Nah, yang kedua yaitu dapat mewujudkan sikap disiplin. Dan yang ketiga yaitu dapat melaksanakan kewajiban. Karena orang yang bijaksana selalu melaksanakan kewajiban. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan materi tentang akhlakku dan beberapa contohnya. Jadi, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas rumah. Di sini ada lembar soal, lembar tugas. Ibu akan membagikan kalian satu persatu dan Ibu minta kalian kerjakan di rumah. Minggu depan Ibu minta semua sudah mengerjakan dan kumpulkan ke Ibu. Oke? Nah, sekarang waktunya jam pulang. Anak-anak boleh siapkan semua bukunya dan kita siap-siap untuk pulang. Sebelum pulang, kita bernyanyi yel-yel dulu boleh? Oke. Nah, sekarang udah siap pulang. Nah, oke, kita yel-yel dulu nih. Udah siap? 1, 2, 3. Goodbye my friend, goodbye my friend. See you next time, see you next time. Let's go home together, let's go home together. Be careful, be careful. Oke, kita siap-siap pulang. Duduk yang rapi, tangan dilipat, kepala menunduk.